Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di WLD Learning Channel. Untuk materi perkuliahan kita, manajemen proyek perangkat lunak, pada pertemuan 3 ini yaitu membahas mengenai manajemen waktu proyek. Untuk fokus pembelajaran terdiri dari 4. Yang pertama pengertian, kedua tahapan manajemen waktu, ketiga ini adalah network diagram, dan yang keempat adalah tentang Microsoft Project. Pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung, berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta menjaga kualitas produk atau servis atau hasil unik dari unit proyek. Jadi tujuan utama dari manajemen waktu ini ialah agar pelaksanaan proyek sesuai dengan lingkupnya dapat memenuhi target waktu proyek yang telah ditentukan. Pengertian manajemen waktu berdasarkan SOW atau Statement of Work dan juga WBS atau kepanjangan dari Work Breakdown Structure yang telah dibuat dapat dikembangkan jadwal pelaksanaan proyek. Kegiatan manajemen waktu proyek lebih banyak diterapkan pada fase planning dan selebihnya pada fase controlling. Fase planning yaitu adalah mendefinisikan aktivitas, pengurutan aktivitas, estimasi lama aktivitas, dan penyusunan jadwal proyek. Sedangkan pada fase controlling yaitu adalah dengan pengendalian jadwal proyek. Tahapan dari manajemen waktu yaitu yang pertama ada definisi aktivitas, yang kedua pengurutan aktivitas, yang ketiga estimasi kebutuhan aktivitas, yang keempat estimasi durasi aktivitas, yang kelima adalah dengan membangun jadwal, dan yang keenam mengendalikan jadwal. Yang pertama kita masuk mengenai definisi aktivitas. Aktivitas ialah merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas yang dilakukan secara spesifik untuk memproduksi hasil-hasil proyek. Keluaran utama dari proses ini adalah berupa daftar kegiatan, atribut aktivitas, dan juga milestone. Lalu aktivitas dibuat berdasarkan WBS dan merupakan elemen yang berada pada level paling bawah dari setiap cabang grup pekerjaan. Aktivitas ini merupakan elemen pekerjaan terkecil yang diukur kinerjanya karena memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Atribut aktivitas yang terdiri dari informasi jadwal dalam atribut aktivitas antara lain identitas aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas, aktivitas pendahulunya, aktivitas yang mengikutinya, relasi logis antar aktivitas, hal yang mempercepat dan yang memperlambat aktivitas, sumber daya yang dibutuhkan, tantangan dan hambatan, serta asumsi. Orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan. Lalu area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. Lalu tipe aktivitas. Milestone list, daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan dan untuk membantu dalam mengidentifikasi kegiatan yang diperlukan. Tidak memiliki durasi dan juga bisa dijadikan sebagai alat yang berguna untuk menetapkan tujuan dari monitoring kemajuan proyek. Lalu pengurutan aktivitas. Aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas yang pertama ada ketergantungan mandatory atau mandatory dependencies, ialah ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antar aktivitas atau pekerjaan. Contohnya adalah pengujian program tidak dapat dilakukan sebelum pembuatan program diselesaikan. Yang kedua ada ketergantungan lepas atau discretionary dependencies, ialah ketergantungan yang ditentukan oleh tim proyek. Yang ketiga ada ketergantungan eksternal, ialah atau disebut dengan external dependencies. Ini merupakan ketergantungan antara aktivitas proyek dengan aktivitas non-proyek. Contohnya, instalasi OS tergantung pada ketersediaan hardware baru.
Lalu poin berikutnya yaitu adalah estimasi kebutuhan sumber daya, estimasi jenis dan jumlah sumber daya manusia, peralatan, dan tim proyek yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah terjadwal. Keluaran utama dari proses ini adalah persyaratan, kegiatan sumber daya, struktur rincian sumber daya, dan update dokumen proyek. Lalu yang kedua, estimasi durasi aktivitas. Berguna untuk mengetahui berapa lama waktu aktual atau real yang sebenarnya dibutuhkan oleh proyek. Berdasarkan urutan dan keterkaitan antara aktivitas, dimungkinkan ada beberapa aktivitas berjalan sesuai seri atau paralel. Sehingga umur proyek bukan merupakan total waktu semua aktivitas, tetapi hasil dari durasi manajemen suatu waktu aktivitas yang optimal. Batasan-batasan, asumsi aktivitas, dan ketersediaan sumber daya proyek perlu dipertimbangkan untuk memperkirakan durasi aktivitas. Lalu poin berikutnya ialah penyusunan jadwal. Penjadwalan proyek perangkat lunak adalah tindakan mendistribusikan estimasi usaha yang dilakukan sepanjang durasi proyek yang direncanakan dengan mengalokasikan usaha tersebut ke dalam pekerjaan spesifik rekayasa perangkat lunak. Prinsip dasar penjadwalan proyek perangkat lunak yang pertama, penggolongan ke dalam beberapa aktivitas, ketergantungan masing-masing kegiatan. Yang ketiga, alokasi waktu. Keempat, validasi usaha. Kelima, yaitu adalah tanggung jawab yang ditetapkan secara spesifik. Keenam, hasil yang ditetapkan. Yang ketujuh adalah tonggak penting milestone yang ditetapkan. Lalu dalam penyusunan jadwal, diperlukan tools untuk menyusun pembuatan jadwal proyek. Di antaranya ada Gantt chart, analisis PERT, dan analisis jalur kritis. Ini akan kita bahas satu persatu nanti beserta contoh kasusnya. Yang pertama ada Gantt chart. Gantt chart atau biasa disebut dengan grafik Gantt. Yang kedua analisis PERT, yaitu adalah program evaluation and review technique. Jadi pada analisis seperti ini ialah teknik untuk melakukan review dan evaluasi dilakukan pada saat tahap perencanaan atau sebelum proyek ini dimulai. Gantt chart. Gantt chart ini dikembangkan oleh Henry L. Gantt. Jadi kenapa dinamakan Gantt chart? Karena penemunya adalah si Gantt ini. Dia merupakan bagan dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan membuat daftar aktivitas proyek disertai jadwal waktu mulai dan waktu selesai dengan format kalender. Nah, ini adalah tampilan dari gambar Gantt chart dengan menggunakan Microsoft Project. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana kita membuat schedule di dalam schedule proyek dengan menggunakan tools Microsoft Project. Ya, jadi nanti yang belum ada aplikasinya bisa kita install bareng-bareng, ya. Lalu di dalam Gantt chart di sini terdapat 4 bentuk ketergantungan. Yang pertama adalah finish to start atau FS. F di sini melambangkan untuk finish dan S adalah untuk start. Ialah suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas sebelumnya belum berakhir. Jadi ilustrasinya digambarkan seperti gambar yang pertama ini, A ke B. Jadi untuk proses B di sini, ya, suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas sebelumnya belum berakhir. Jadi B tidak dapat kita mulai aktivitasnya selama si A ini belum selesai, ya. Lalu jenis yang kedua ada start to start atau SS. Ialah suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas lain belum dimulai. Jadi B tidak akan bisa kita mulai aktivitasnya sebelum si A ini dijalankan atau kita mulai aktivitasnya. Ya, lalu yang ketiga ada finish to finish atau FF. Ialah suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas lain berakhir. Jadi untuk ilustrasi yang ketiga, B di sini tidak dapat kita akhiri
selama si A ini dia belum selesai aktivitasnya. Lalu ketergantungan yang terakhir ialah start to finish atau SF, ialah suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas belum dimulai. Jadi jika kita ingin menyelesaikan suatu aktivitas B, maka A di sini kita harus mulai terlebih dahulu aktivitasnya. Lalu mengendalikan jadwal. Mengendalikan perubahan jadwal proyek bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya melakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Lalu melakukan rapat koordinasi untuk mengetahui kemajuan proyek dengan stakeholder dan nyatakanlah keadaan dengan jelas dan jujur dalam mengkomunikasikan isu-isu yang berkaitan dengan jadwal. Lalu berikutnya, tidak beranggapan bahwa setiap anggota tim proyek dapat bekerja dengan kapasitas maksimum setiap saat. Oke, lalu yang berikutnya adalah diagram jaringan atau network diagram. Ini adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek. Suatu aktivitas disimbolkan dengan anak panah atau arrow, sekaligus menunjukkan aliran kerja dan dihubungkan pada suatu titik yang disebut node untuk menggambarkan urutan kejadian. Node di sini sekaligus menunjukkan titik mulai dan selesainya aktivitas yang diberi nomor secara urut. Nomor node pertama atau nomor 1 menunjukkan awal proyek dan nomor node terakhir menunjukkan akhir proyek. Langkah-langkah dalam membuat diagram jaringan. Yang pertama ialah kita buat dulu semua daftar aktivitas berikut dengan predesesor dan sukesor. Predesesor di sini ialah pendahulu atau kegiatan sebelumnya. Lalu tentukan aktivitas awal, aktivitas yang tidak memiliki aktivitas pendahulu atau predesesor dan diberi nomor 1. Lalu yang ketiga, hubungkan semua aktivitas yang berawal dari node 1 tersebut ke node berikutnya. Beri nama atau simbol aktivitas pada anak panah dan estimasi waktunya. Misalnya A sama dengan 3. Lalu gambarkan dari kiri ke kanan. Ya. Lalu yang kelima, perhatikan apakah ada aktivitas yang mengumpul atau merge atau menyebar atau burst. Suatu node disebut burst jika node ini menghasilkan satu atau lebih aktivitas sekaligus node baru. Dan suatu node disebut merge jika dari beberapa aktivitas yang berasal dari beberapa node mengumpul pada satu node sebagai akhir aktivitas. Yang keenam, lanjutkan dengan menggambar semua aktivitas sampai menuju pada satu posisi akhir atau node akhir. Nah, ini adalah gambar dari burst dan juga merge. Burst tadi kita lihat terjadi jika node tunggal diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas. Di sini jadi dia ada node tunggal, lalu ada aktivitas lainnya. Sedangkan merge yaitu adalah terjadi jika 2 node atau lebih mendahului sebuah node tunggal. Oke, jadi itulah yang digambarkan atau diartikan burst dan merge. Lalu aturan lainnya dalam membuat diagram jaringan. Yang pertama, semua anak panah sedapat mungkin digambarkan mengalir ke depan atau ke arah kanan dan hindari anak panah yang saling menyilang antar node. Ya, jadi diperhatikan dalam membuat diagram jaringan lebih baik arahnya ke kanan seperti contoh ini, ya. Lalu, jika anak panah saling menyilang, susun ulang gambar sedemikian sehingga aliran dan urutan pekerjaan mudah dibaca dan dipahami. Lalu yang ketiga, jika terdapat 2 aktivitas berawal dan berakhir pada node yang sama, maka salah satu aktivitas perlu dibuatkan node perantara atau dummy, yaitu suatu aktivitas prasyarat dari aktivitas lain dengan durasi 0. Nah, ini adalah contoh kasus sebuah diagram jaringan, di mana di sini ada di kolom pertama itu adalah merupakan kode aktivitas. Kode aktivitas di sini terdiri dari 6 node,
ya, atau 6, ada A, B, C, D, E, dan F. Lalu ada predesesornya. Untuk A dia tidak ada predesesornya, B juga tidak ada, C tidak ada. Sedangkan D dia punya predesesornya A atau kegiatan sebelumnya. E predesesornya yaitu adalah B dan D. Lalu F yaitu adalah C. Durasinya untuk A 3 hari, B 4 hari, C 2 hari, D yaitu 3 hari, E 2 hari, dan F 5 hari. Diminta untuk menggambarkan bagaimana bentuk diagram jaringannya. Jadi kita gambarkan dulu. Yang pertama adalah angka 1. Ya, angka 1 di sini ialah kita buat not awalnya. Lalu kita buat lagi awal atau menuju ke not 2. Not 2 ini adalah untuk melambangkan kode aktivitas A sama dengan 3. Lalu berikutnya adalah kode aktivitas B, yaitu durasinya selama 4 hari. Berarti di sini setelah membuat not 2, kita tambahkan lagi not yang ketiga. Beri anak panah, berarti di sini adalah untuk durasinya B sama dengan 4. Lalu untuk C di sini durasinya 2 hari. Berarti karena dia tidak ada keterkaitan dengan not yang di atas, kita bikin lagi adalah not keempat, dimana dibuat C sama dengan 2. Lalu D di sini dia ada predesesornya, yaitu adalah A. Durasinya 3 hari. Berarti untuk D, karena untuk prosesnya dia harus selesai dulu A, maka di sini kita tarik untuk D, yaitu syaratnya adalah dia sudah melewati kegiatan sebelumnya atau kegiatan pendahulunya, yaitu adalah A. Maka D di sini sama dengan 3. Lalu E di sini dia punya predesesornya B dan D. Berarti untuk menjalankan aktivitas E, kita harus mengikuti kegiatan sebelumnya dulu atau pendahulunya. Di sini adalah melalui proses B dan D. Nah, maka di sini dia harus melalui proses B dan D. Maka dari itu untuk E dia harus membuat not baru di sini dengan melewati proses B dan juga proses D. Dengan durasi E yaitu adalah sama dengan 2. Lalu F yaitu adalah di sini harus melewati kegiatan sebelumnya C, maka F, lihat yang ada C-nya di mana? Oh, di sini. Maka kita akan buat not lagi di sini mengarah ke angka 5, yaitu F sama dengan 5. Nah, ini adalah contoh untuk diagram jaringan dari kasus sederhana di samping. Oke, lalu ini adalah latihan diagram jaringan. Ya, jadi nanti untuk yang di slide ini ya, di halaman 24, slide ke-24, nanti kalian buat bagaimana bentuk diagram jaringannya ya. Lalu kita masuk penjelasan berikutnya mengenai pengenalan Microsoft Project. Jadi nanti kita akan install tools tambahan mengenai Microsoft Project, di mana Microsoft Project ini adalah tools perangkat atau alat bantu yang digunakan untuk keperluan pengelolaan atau manajemen proyek. Istilah-istilah pada Microsoft Project, yang pertama ada task. Di sini merupakan lembar kerja yang berisi tentang rincian pekerjaan atau jenis pekerjaan. Yang kedua duration, yaitu adalah jangka waktu atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Satuan durasinya bisa berupa jam, hari, minggu, atau bulan. Yang ketiga start, ialah suatu nilai yang menyatakan tanggal awal atau dimulainya suatu proyek tertentu. Yang keempat finish adalah suatu nilai yang menyatakan tanggal akhir atau diakhirinya suatu proyek tertentu. Start ditambah durasi itu adalah nilainya finish. Lalu resource di sini adalah sumber daya, baik sumber daya personil maupun sumber daya non personil. Yang keenam tadi ada predecessor, ialah hubungan keterkaitan antar pekerjaan, yaitu suatu keterhubungan antara suatu pekerjaan antara
dengan pekerjaan sebelumnya. Ya. Lalu cost di sini adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang meliputi sumber daya personil maupun non personil, yang sifatnya biaya tetap maupun biaya variabel. Yang kedelapan ada baseline, ialah suatu bentuk perencanaan yang telah disetujui dan ditetapkan dalam suatu proyek. Yang kesembilan ada tracking, ialah bentuk penelusuran atau peninjauan antara hasil kerja yang dilakukan di lapangan dengan rencana awal suatu proyek. Yang ke-10 ada milestone, ialah suatu bentuk penanda pekerjaan yang menunjukkan bahwa pekerjaan yang dimaksud telah selesai. Nah, langkah-langkah dalam membuat WBS, beberapa hal yang perlu dibuat. Yang pertama, mengisi dan mengedit di kolom task name, lalu menentukan tanggal proyek, membuat judul kolom, mengelompokkan pekerjaan, membuat nomor outline, mengisi durasi pekerjaan, membuat hari libur proyek, dan membuat predecessor. Ini nanti langkah-langkah yang akan kita kerjakan di dalam aplikasi atau tools Microsoft Project. Nah, ini ada contoh latihan untuk membuat WBS. Ya, nanti kita akan terapkan langsung di aplikasinya. Ya. Nah, ini adalah dari tabel di atas, nanti diminta tanggal proyeknya dengan hari libur standar adalah Sabtu dan Minggu, dan beberapa hari libur lainnya. Durasi dinyatakan dalam satuan hari, kalender proyeknya seperti ini. Contohnya, ya ada Hari Raya Idul Adha, Maulid Nabi, atau libur Natal. Nah, ini adalah kegiatan pertama tadi. Ya, ini contoh dari WBS dengan Microsoft Project. Lalu ada bentuk Gantt chart-nya seperti ini dan juga network diagram. Nah, ini kita masuk ke latihan Microsoft Project dengan pembuatan program sederhana, di mana nanti kita akan membuat WBS, Gantt chart, dan juga network diagram dengan ketentuan ada 4 poin seperti ini. Ya. Dan ini adalah untuk rincian jadwal kegiatannya. Ya. Sekarang langkah pertama kita masuk ke Microsoft Project-nya dulu. Kita buka untuk Microsoft Project. Nah, ya sudah terlihat ya, ini adalah tampilan dari Microsoft Project. Saya di sini installnya dengan yang 2007. Jadi kalau kalian nanti ada yang versi lain silahkan. Mungkin hanya beberapa tampilannya saja yang berbeda. Tapi untuk isinya atau dari menu-menu yang disediakan Microsoft Project ini kurang lebih sama. Ya, ini adalah tampilan atau jendela tasknya. Ya, dimana yang pertama adalah kita ingin membuat suatu project dengan kasus tadi di sini. Sebentar ya. Nah, dengan kasusnya yang pertama adalah project dimulai dengan tanggal hari ini. Lalu hari Sabtu dan Minggu libur, buatlah 1 atau 2 hari libur sebagai hari libur nasional atau hari libur lainnya. Oke, berarti di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah kita bikin project information-nya dulu atau ketentuan yang tadi. Ya, setelah kita klik project information akan tampil seperti ini. Karena dimintanya dibuat tanggal hari ini atau besok, kita buat aja tanggal sekarang yaitu 1 April 2021. Di sini juga current date-nya adalah 1 April 2021. Setelah itu baru di OK. Oke, jika sudah, lalu kita masuk untuk mengedit schedule-nya. Yaitu kalau di tampilan 2007, klik menu tools, lalu pilih change working time. Nah, kalau sudah, di sini nanti ada tampilan untuk kita membuat sebuah schedule-nya. Ya, yang pertama kalian klik option. Oke, nanti di sini akan tampil beberapa tab. Kita mulai dari week start on, berarti kita mulainya itu adalah hari Senin, ya, atau Monday. Lalu untuk fiscal year start in-nya tetap Januari. Lalu jam kerjanya di sini dibuat mulai dari jam 8
dan untuk berakhirnya yaitu adalah jam 5. Lalu hours per day-nya, jadi jam kerjanya itu totalnya ada 8. Kenapa tidak 9, Bu? Karena dari jam 8 sampai jam 5 itu dihitungnya ialah hanya 8 jam. Dipotong 1 jamnya adalah untuk waktu istirahat, yaitu dari jam 12 sampai dengan jam 1. Maka dari itu, dari jam 8 sampai jam 5 hanya dihitung 8 jam kerja. Lalu hours per week-nya berarti di sini kita kalikan saja. 1 minggu itu dibuat ketentuannya ada 5 hari. Kenapa? Karena tadi untuk hari Sabtu dan Minggu dianggap libur. Jadi jam kerjanya hanya dari hari Senin sampai dengan Jumat. Maka 8 dikali 5 yaitu 40. Lalu days per month-nya kita buat yaitu hanya ada 20 hari kerja. Ya, kalau sudah di oke. Nah, lalu setelah itu di sini kita buat untuk ketentuan tadi yang diminta. Buatlah 1 atau 2 hari libur sebagai hari libur nasional atau hari libur lainnya. Oke, contohnya di sini adalah misalkan besok itu kan hari libur ya, berarti libur nasional. Misalkan di sini wafat Yesus Kristus. Oke, dimulai tanggal liburnya yaitu adalah tanggal 2. Berarti di sini kita ganti tanggal 2. Ya. Lalu untuk libur yang berikutnya misalkan kita ada cuti bersama. Oke, cuti bersama misalkan di sini kita buat tanggal 15 April. Oke, berarti kita ubah di sini tanggal 15. Nah, kalau sudah selesai di sini kita sudah buat untuk hari liburnya. Selanjutnya adalah kita bikin detailsnya. Klik detailsnya. Setelah itu kalau sudah kalau sudah dibuat sini kita masuk ke tab work weeks ya. Lalu di sini untuk work weeks-nya kita buat hari kerjanya. Hari kerjanya itu ada hari apa saja. Klik tombol details. Lalu kita blok di sini hari kerjanya, bisa gunakan shift dan juga navigasi arah panah bawah ya, atau kita blok. Kalau sudah, selanjutnya kita oke. Nah, kalau sudah klik lagi details, kita ubah di sini ya, set day-nya pilih untuk option yang ketiga, yaitu set days to this specific working times, yaitu jam kerjanya mulai dari jam 8 sampai jam 12, lalu jam 12 sampai jam 1-nya istirahat, mulai lagi kerjanya jam 1 sampai dengan jam 5. Kalau sudah kita oke. Nah, kalau sudah selesai, ini semua sudah kita atur ya, ini sudah tampil working times-nya. Nah, kalau sudah itu kita oke. Nah, tampil ke jendela task name-nya. Lalu kita inputkan untuk jadwal kegiatan ataupun project-nya di sini. Ya, jadwal kegiatan atau nama kegiatan atau nama aktivitas di sini ada 16. Berarti kita ketiknya ada di kolom task name. Mulai yang pertama yaitu adalah pengumpulan data. Lalu yang kedua di sini ada 1.1 wawancara dengan pemilik proyek. Lalu untuk yang berikutnya 1.2 wawancara dengan user. Nah, ini kita ketik mulai dari 1 sampai dengan 16 di dalam Microsoft Project di sini. Ya, jadi jadwal kegiatannya kita ketik dulu semuanya. Oke, setelah kita ketik semua daftar aktivitasnya di dalam kolom task name, lalu berikutnya adalah di sini kita lihat durasinya. Ya, durasinya untuk
yang poin subbab 1.1 dan 1.2 ialah 3 dan juga 5. Berarti di sini untuk pengumpulan data tadi tidak ada 0. Lalu untuk yang di bawahnya ialah 3 tadi, berikutnya 5. Lalu untuk selanjutnya di sini adalah 0. Ya, berikutnya lagi kita lihat di sini ialah 525 untuk proses selanjutnya, berarti masukin 5, 2 dan juga 5. Lalu selanjutnya desain 0, lalu di sini ada 7-nya 3 kali, triple 7, 60 dan juga 14. Berarti di sini 0, lalu 7-nya ada 3. Setelah itu ya ini di oke aja. Setelah itu coding di sini 60 hari, testingnya 14 hari. Ya, selanjutnya implementasi 0, subbabnya 7 dan 2. Berarti di sini 0, lalu 7 dan juga 2. Lalu start finishnya nanti di sini akan tampil otomatis. Selanjutnya yang kita isi lagi adalah kolom predecessornya. Kita lihat di sini yang pertama tidak ada dan kedua tidak ada, lalu berikutnya 2, 3-nya 4 kali. Berarti di sini kita mulainya 2, lalu 3. Nah, 4 kali. Setelah itu di sini desain ada 4, 5, 9, 10, 10. Berarti di sini kita masukin 4, 5, 9, 10, 10. Oke, setelah itu 12, 13, 13, 15. 12, 13, 13, 15. Nah, ini semua sudah kita input di dalam Microsoft Project-nya. Jadi di sini untuk pengumpulan data durasinya tidak ada, berarti kita mulai di dalam 1 April. Lalu untuk wawancara di sini 3 hari. Berarti itu nanti akan mulai di tanggal 1 dan berakhir di tanggal 6. Kenapa tanggal 6? Kenapa nggak 1 tambah 3, 4? Karena hari Sabtu dan Minggunya libur, maka dihitungnya hanya ada hari Kamis, Jumat, lalu dan juga hari Senin. Ya, di sini tanggal Senin dan juga Selasa. Jumat itu kan libur ya, tadi kita bikin libur nasional. Maka dari itu hanya di sini dihitungnya hari Kamis, Senin dan Selasa, maka finishnya tanggal 6. Lalu proses berikutnya wawancara dengan user. Ya, di sini wawancara usernya 5 hari. Berarti kita mulai setelah tanggal 6 itu tanggal 7, 5 hari berikutnya adalah tanggal 13. Begitu sampai dengan proses berakhir. Nah, setelah ini sudah, ini adalah bentuk tampilan dari Gantt chart-nya. Ya, ini di samping adalah tampilan dari Gantt chart-nya. Saya kecilin. Nah, ini adalah bentuk Gantt chart-nya. Jadi WBS langsung tampil otomatis ada di posisi sebelah kiri dan Gantt chart ada di sebelah kanan. Lalu untuk menampilkan diagram jaringannya bagaimana? Berarti kita lihat di sini view network diagram. Ini adalah untuk diagram jaringannya langsung otomatis jadi seperti ini. Ya, balik lagi berarti kita ke tampilan Gantt chart atau WBS. Sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.